Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ilmu Dakwah Ibu Nofasa Fasadena dan tak lupa dari teman-teman prodi KPI yang saya cintai. Di sini saya Wardatul Jannah akan menjelaskan materi tentang peran media dalam berdakwah. Peran media dalam berdakwah. Yang pertama, pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin median yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara etimologi berarti alat perantara. Secara lebih spesifik, yang dimaksud dengan media adalah alat-alat fisik yang menjelaskan isi pesan atau pengajaran seperti buku, film, video, kaset, slide, dan sebagainya. Sementara pengertian media dakwah adalah alat yang digunakan sebagai perantara dalam rangka pencapaian tujuan dakwah. Media berperan sebagai alat penunjang dakwah yang sangat besar pengaruhnya dalam pencapaian tujuan dalam berdakwah. Bentuk-bentuk media dakwah. Yang pertama, media non-massa. Media non-massa adalah media yang digunakan dalam komunikasi untuk orang tertentu atau kelompok tertentu, seperti surat, telepon, SMS, telepon, telegram, fax, maupun papan pengumuman. Yang termasuk media non-massa, yakni yang pertama lisan, yang kedua tulisan. Selanjutnya media massa. Media massa adalah media yang digunakan dalam komunikasi apabila komunikan berjumlah banyak dan bertempat tinggal jauh. Media massa yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan juga digunakan untuk berdakwah. Adapun media massa dibagi menjadi dua, yakni media massa cetak dan media massa elektronik. Yang pertama, media massa cetak. Media massa cetak adalah salah satu media yang berisikan artikel-artikel yang memuat tulisan tentang peristiwa atau berita penting dan terhangat seputar kehidupan manusia. Adapun yang termasuk dalam media massa cetak yakni koran, majalah, buletin, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, media massa elektronik. Media massa elektronik ialah semua peralatan yang sistem kerjanya berhubungan dengan elektron atau tenaga listrik. Media ini merupakan sarana penting dalam kebutuhan informasi manusia. Media memiliki peran yang strategis dalam perkembangan umat ke depannya. Media berfungsi sebagai media massa, khususnya media elektronik, memiliki nilai plus dalam mengembangkan strategi perkembangan dakwah. Adapun yang termasuk dalam media elektronik yakni media audio, media visual dan media audio visual, kemudian internet. Salah satu contoh dari media audio yakni radio. Kemudian salah satu contoh dari media visual yakni proyektor, yang selanjutnya media audio visual salah satu contohnya televisi. Kemudian yang terakhir internet, salah satu contohnya adalah YouTube yang sering digunakan untuk berdakwah. Kemudian fungsi media dalam berdakwah, yakni yang pertama media sebagai media pembelajaran. Adalah salah satu peran penting media baru dalam dakwah. Informasi dan ilmu tentang Islam yang disampaikan oleh para dai bermanfaat untuk para mad'u sebagai media pembelajaran. Kemudian yang kedua, media sebagai media informasi. Sebagai media informasi, memberikan kemudahan bagi seorang mad'u dalam mengakses informasi seputar agama Islam.
Kemudian yang ketiga, sebagai interaksi sosial. Dakwah berfungsi untuk mengajak orang-orang menuju kebaikan duniawi dan akhirat. Dakwah biasanya dilakukan melalui cara Islami seperti ceramah. Media fungsi dakwah sebagai interaksi sosial, yakni dakwah memiliki fungsi interaksi antara seorang dai dan mad'u agar lebih efektif dalam proses dakwah tersebut. Biasanya mad'u mungkin tidak dapat dijangkau oleh dai itu sendiri, tetapi media baru seperti media sosial dan lain-lain bisa dapat menjadi interaksi sosial yang efektif dalam berdakwah. Kemudian yang keempat, sebagai media komunikatif interaktif. Media baru yang sering digunakan dalam penyebaran dakwah oleh seorang dai adalah internet. Internet berperan penting dalam dakwah yang salah satunya untuk media komunikasi interaktif yang digunakan oleh para dai. Selanjutnya, sebagai ruang publik. Media baru tidak hanya dilakukan untuk hal-hal yang negatif saja. Media baru juga bisa berperan sebagai media yang positif, terutama dalam menyebarkan kebaikan melalui dakwah. Media yang sering digunakan di zaman modern ini adalah media sosial. Media sosial merupakan media komunikasi yang hampir semua masyarakat dunia menggunakannya, sehingga dakwah lebih mudah diterima ketika dakwah tersebut menggunakan media-media yang sering digunakan oleh masyarakat kebanyakan, seperti Facebook, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya media sebagai mengembangkan kreativitas. Dakwah sering dipandang sebagai acara orang tua karena dalam acara dakwah didominasi oleh para orang tua, terutama ibu-ibu. Namun seiring dengan kemunculan teknologi, dakwah tidak hanya diminati oleh para orang tua, tetapi kaum remaja juga ikut serta dalam berdakwah. Manfaat teknologi, seorang dai dapat mengajak para remaja untuk mengikuti ajaran agama Islam yang baik. Media baru yang digunakan dalam berdakwah juga berperan untuk mengembangkan kreativitas dai. Misalnya, seorang dai dapat membuat video yang unik dan kreatif untuk berdakwah. Selanjutnya, media sebagai inovasi dakwah. Berdakwah tidak hanya mementingkan isi pesan yang disampaikan saja, tetapi cara untuk melakukan dakwah juga perlu diperhatikan. Kehadiran media baru memberikan inovasi yang baru pula untuk berdakwah. Inovasi-inovasi tersebut dapat dilakukan untuk menarik minat remaja agar dapat menerapkan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka mau mengikuti apa yang dianjurkan oleh para dai. Yang terakhir, meningkatkan motivasi mad'u. Media sosial yang termasuk sebagai media baru ini memberikan dampak positif dalam menyebarkan kebaikan. Dakwah yang menggunakan media baru ini memiliki peran yang cukup signifikan dalam meningkatkan motivasi mad'u. Kreativitas dai menggunakan media baru ini menarik minat para mad'u agar mad'u mau menerapkan nilai Islam yang dalam kehidupannya sehari-hari. Demikian materi yang terkait dengan peran media dalam berdakwah. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.